Hai teman-teman, perkenalkan saya Agung D. Antono. Saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pengukuran besaran dan satuan dalam radiologi. 1. Pengukuran dalam radiologi. Mengapa penting? Pengukuran dalam radiologi sangat krusial karena dosis radiasi menentukan jumlah radiasi yang diterima oleh pasien atau pekerja radiasi. Kualitas citra mempengaruhi kejelasan dan detail gambar medis. Perlindungan radiasi memastikan bahwa dosis radiasi yang diberikan seminimal mungkin. Penelitian memungkinkan analisis data dan perbandingan hasil penelitian besaran fisika dalam radiologi. 2. Besaran fisika yang umum digunakan dalam radiologi meliputi aktivitas A. Mengukur laju peluruhan inti atom radioaktif dinyatakan dalam SQL PG. Dosis serap D. Energi radiasi yang diserap oleh suatu bahan persatuan massa dinyatakan dalam Gray GY. Dosis ekivalen H. Mengukur resiko biologis akibat paparan radiasi dinyatakan dalam CVET SV. Dosis efektif E. Mengukur resiko kesehatan akibat paparan radiasi pada seluruh tubuh dinyatakan dalam CVET SV. 3. Satuan dalam radiologi. Satuan yang digunakan dalam radiologi didasarkan pada sistem internasional SI. Beberapa satuan yang sering ditemui adalah SQL BG, satuan untuk aktivitas radioaktif, Gray GY, satuan untuk dosis serap, CVET SV, satuan untuk dosis ekivalen dan dosis efektif, CI, satuan non-SI untuk aktivitas namun masih sering digunakan. Hai kawan-kawan, perkenalkan saya Dendri. Saya akan menerangkan kepada Anda mengenai kelistrikan. Mohon untuk disimak ya. Kelistrikan adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari fenomena dan penerapan listrik, baik itu dalam bentuk arus listrik, tegangan, daya, maupun magnetisme yang dihasilkan oleh pergerakan muatan listrik. Listrik dibedakan menjadi dua bagian, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. 1. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda. Contoh listrik statis yaitu ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut. 2. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Contoh listrik dinamis adalah pada baterai dan lampu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi. Saya akan menjelaskan kepada kalian tentang kemagnetan. Kemagnetan dalam radiologi terutama digunakan dalam teknik magnetic resonance imaging atau MRI yang memanfaatkan medan magnet kuat untuk menghasilkan gambar detail dari bagian dalam tubuh tanpa menggunakan radiasi. Fungsi kemagnetan dalam radiologi. 1. Pencitraan jaringan lunak. MRI sangat baik untuk menggambarkan jaringan lunak seperti otak, otot, dan organ dalam. 2. Deteksi penyakit. MRI digunakan untuk mendeteksi tumor, stroke, cedera, dan gangguan lainnya. 3. Tanpa radiasi. Berbeda dengan CT scan, MRI tidak menggunakan radiasi ionisasi, menjadikannya lebih aman. Jenis kemagnetan. 1. Ferromagnetik. Material yang sangat responsif terhadap medan magnet seperti besi harus dihindari dalam ruang MRI karena bisa mengganggu pencitraan. 2. Paramagnetik. Material yang sedikit responsif seperti oksigen yang dapat meningkatkan kontras gambar. 3. Diamagnetik. Material yang menanggapi medan magnet dengan menentang seperti tubuh manusia yang memungkinkan MRI bekerja dengan baik. 4. Super paramagnetik. Material dengan respon magnetik kuat pada partikel kecil digunakan dalam zat kontras MRI.
Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ipul. Saya akan membantu Anda dalam memahami tentang gelombang dan cahaya. 1. Gelombang. Gelombang yang digunakan dalam radiologi mencakup gelombang elektromagnetik seperti sinar X dan gelombang suara seperti ultrasonografi. Gelombang elektromagnetik yaitu memiliki berbagai bentuk tergantung pada panjang gelombangnya, mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma. Sinar X yang merupakan bentuk gelombang elektromagnetik digunakan dalam radiografi untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh, terutama tulang dan jaringan keras lainnya. Gelombang suara yaitu digunakan dalam ultrasonografi, bekerja dengan prinsip pantulan. Gelombang ini dipancarkan ke dalam tubuh, lalu dipantulkan oleh jaringan dan organ yang berbeda. Pantulan ini ditangkap dan diolah menjadi gambar. 2. Cahaya. Cahaya adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia. Namun dalam konteks radiologi, kita lebih sering menggunakan untuk cahaya yang tidak terlihat seperti sinar X. Sinar X adalah bentuk cahaya yang panjang, gelombang sangat pendek yang bisa menembus tubuh. Ketika sinar X menembus tubuh, diserap berbeda oleh berbagai jenis jaringan sehingga menciptakan kontras dalam gambar. Dalam radiologi, penggunaan gelombang ini memungkinkan tenaga medis melihat bagian dalam tubuh tanpa perlu melakukan perbedaan, sehingga membantu dalam diagnosis dan pemantauan kondisi kesehatan. Terima kasih.